kurban itu adalah ibadah yang menjadikan manusia mencapai kedekatan yang sempurna dengan Allah dan dengan manusia. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran dan pesan serta makna di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan di dalam kitab sucinya. Berhubung sekarang kita akan memasuki ibadah kurban, maka dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana redaksi ayat-ayat yang berbicara tentang korban dan apa makna yang hendak disampaikan Allah di balik gaya bahasa tersebut. Pembicaraan tentang kurban di dalam Al-Quran paling tidak ada di 4 surat. Pertama surat Al-Ma'idah ayat 27-28. Yang kedua surat Al-Hajj ayat 36-37. Yang ketiga surat As-Saffat ayat 100-110. Dan yang keempat surat Al-Kautsar ayat 1-3. Nah, dalam bagian pertama ini kita akan bahas bagaimana pembicaraan kurban dalam surat Al-Ma'idah ayat 27-28, di mana di ayat ini Allah menjelaskan tentang sejarah awal mulanya ibadah kurban, yaitu perintah yang disampaikan Allah kepada dua putra Adam tertua, Qabil dan Habil. Mari kita lihat redaksi ayat yang berbicara tentang sejarah kurban di surat Al-Ma'idah ayat 27 dan 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waslu alaihim naba abnai Adam bil haq iz qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Allah, bacakanlah kepada mereka cerita dua anak Adam ketika mereka berkorban dengan satu korban, lalu Allah terima korban yang satu dan Allah tidak menerima korban yang lain. Qabil berkata, saya pasti membunuhmu. Habil menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima korbannya orang-orang takwa. Ada hal yang menarik dari ayat ini. Pertama, Allah tidak menyebutkan nama putra Adam ini secara eksplisit. Allah hanya berkata, watslu alaihim naba abnai Adam bil haq. Bacakanlah kepada mereka cerita dua anak Adam. Tidak disebutkan Allah siapa namanya. Allah hanya menyebutkan dua anak Adam. Bisa tidak Allah menyebutkan namanya? Naba abnai Adam, Qabil wa Habil. Bisa. Coba kalau para pemirsa baca nanti surah Al-Baqarah ayat 102. Ketika Allah menceritakan dua orang malaikat yang diuji ke muka bumi, Allah sebutkan namanya. Apa kata Allah? Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan Allah kepada dua orang malaikat yang diutus ke negeri Babil, namanya Harut dan Marut. Jadi disebutkan dua malaikat sekaligus disebutkan Allah namanya Harut dan Marut. Kenapa Allah menyebutkan namanya? Kenapa dalam konteks cerita penyembelihan dan cerita pengorbanan Qabil dan Habil hanya disebutkan dua anak Adam tanpa menyebutkan nama? Begini, dalam kaidah tafsir disebutkan bahwa jika Al-Quran atau Allah menyebutkan nama secara eksplisit, itu artinya kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kenapa dua malaikat disebutkan namanya Harut Marut? Karena malaikat yang diturunkan ke bumi dan dijadikan seperti manusia, dan kemudian mereka menjadi hakim,
dan kemudian mereka bersalah dan dihukum oleh Allah, malaikat yang seperti ini tidak akan pernah lagi turun ke bumi sampai hari kiamat. Kejadiannya hanya sekali saja. Maryam, kenapa nama Maryam disebut dalam Al-Quran? Karena wanita hamil tanpa suami yang tidak pernah disentuh laki-laki tidak akan pernah terjadi lagi sampai hari kiamat, dia hanya terjadi sekali saja. Tapi Fir'aun, kenapa tidak disebut namanya Ramses, tapi disebut Fir'aun? Karena Fir'aun itu gelar seperti jabatan presiden, raja. Kenapa Fir'aun tidak disebut namanya? Karena raja-raja zalim yang membunuh orang, yang memenjarakan orang, yang mengusir orang, raja-raja seperti itu akan terus hadir sampai hari kiamat. Itu kenapa Fir'aun tidak disebut namanya, karena raja yang zalim pasti akan bermunculan terus sampai hari kiamat. Kenapa Abu Lahab tidak disebut namanya, tapi disebut gelarnya Abu Lahab? Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Karena orang-orang seperti Abu Lahab yang menghalangi orang berdakwah, yang membubarkan pengajian-pengajian, itu terus sampai kiamat akan ada orang-orang seperti itu. Nah, kita kembali ke kasus tadi. Kenapa ketika Allah menceritakan korbannya ya Qabil dan Habil, Allah tidak menyebutkan nama mereka, tapi disebutkan dua anak Adam. Ini menjadi isyarat bahwa satu, korban itu ibadah yang sifatnya kontinu. Sejak Qabil dan Habil berkorban sampai hari kiamat, itu akan terus berlangsung. Karena tidak disebut namanya. Andai disebut namanya Qabil dan Habil, maka korban hanya berlaku untuk Qabil dan Habil saja. Yang kedua, alasannya karena korban itu berawal dari munculnya sifat dengki, di mana Qabil dengki kepada saudaranya Habil, yang mana Habil hendak dinikahkan dengan pasangannya atau kembarannya yang cantik. Qabil tidak terima. Dia ingin menikah dengan kembarannya yang cantik itu. Maka muncullah sifat hasad kepada saudaranya yang berujung nanti dengan pembunuhan. Kenapa namanya tidak disebutkan? Kenapa hanya disebutkan putra Adam? Hasad kepada saudara itu akan terus berlangsung. Manusia akan hasad kepada saudaranya, itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Bukankah Nabi Yusuf juga hasad saudaranya kepadanya? 10 saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf karena disayang ayahnya. Dan itu akan terus terjadi. Jadi jangan heran kalau kita punya saudara, lalu saudara kita itu hasad kepada kita. Karena memang begitulah isyaratnya kenapa nama Qabil dan Habil tidak disebutkan secara eksplisit. Yang ketiga, Qabil membunuh saudaranya karena korban ditolak. Itu artinya saudara membunuh saudara akan terus terjadi sampai hari kiamat. Tidak sedikit saudara yang membunuh saudaranya sendiri. Nabi Yusuf juga disingkirkan oleh saudaranya. Bahkan andai tidak dibunuh secara fisik, minimal membunuh karakter saudara sendiri. Dan itu akan terus berlangsung. Itu rahasianya kenapa Allah tidak menyebutkan namanya secara eksplisit. Lalu apa yang hendak disampaikan Allah ketika Allah bicara tentang kurban dalam surat Al-Ma'idah ini? Coba perhatikan penamaan ibadahnya kurban. Jadi kurban itu Allah sendiri yang memberi nama, kurbanan. Kurban itu dari kata qarib. Qarib itu artinya dekat. Lalu kurban itu ditambah alif dan nun di akhir, sehingga menjadi kurban yang aslinya qarubah. Kenapa Allah menyebut kurban dengan kurban? Karena kurban itu sesungguhnya adalah ibadah yang mengantarkan seseorang kepada kedekatan yang sempurna, baik dengan Allah maupun dengan manusia. Begini kaidahnya tadi, kalau kata ditambah alif dan nun di akhir, itu menunjukkan makna sempurna. Misalnya kata qara'ah, membaca. Qara'ah itu membaca. Kalau bacaan yang sempurna, maka bahasa Arabnya Quran. Itu kenapa Quran disebut Quran, karena bacaan yang sempurna. Kenapa kurban disebut kurban? Karena kurban itu adalah ibadah yang menjadikan manusia mencapai kedekatan yang sempurna dengan Allah dan dengan manusia. Itu kenapa kalau kita baca sebab korban itu diperintahkan, ada keretakan yang terjadi antara Qabil dan Habil. Karena ada kedengkian.
maka keretakan itu harus didekatkan kembali. Jarak itu harus disambung kembali supaya dekat. Maka kedekatan itu dihasilkan lewat ibadah yang disebut kurban. Itulah kenapa kurban itu yang benar orang kalau kurbannya diterima oleh Allah, maka lahir sifat seperti Habil. Bagaimana sifat Habil? Ketika saudaranya hendak membunuh dia, Habil berkata, La in basatta yadaka ilayya litaktulani ma ana bi basitin yadiya ilaika liaktulaka. Kalau engkau hendak membunuh saya dan itu membuat engkau bahagia, saya akan melipat tangan saya. Silahkan engkau bunuh saya. Kenapa? Karena kurbannya diterima oleh Allah. Tapi Qabil korbannya ditolak. Kenapa? Dia tetap ngotot hendak membunuh saudaranya. La aktulannaka, saya pasti membunuhmu. Maka korban yang sejati itu bukan menyembelih sapi, bukan menyembelih kambing. Korban yang sejati itu adalah memotong keegoan yang ada pada diri kita. Sehingga kita tidak lagi melihat diri kita ada. Kita tidak lagi melihat kepentingan kita ada. Yang kita lihat, yang ada itu orang lain dan kepentingan orang lain. Andai orang semua berkorban, bukan hanya menyembelih sapi ya. Kalau dia berkorban, tidak akan ada perceraian di muka bumi. Orang bercerai itu karena egonya masih ada. Andai dia berkorban, tidak apa-apa. Kalaupun ada yang menyakiti perasaannya, dia tahan. Andai orang berkorban, maka tidak akan pernah ada kecelakaan di jalanan. Orang kecelakaan itu terjadi karena masing-masing ego. Semua hendak dahulu. Semua hendak cepat. Tanpa memikirkan apa ya kepentingan dan keselamatan orang lain. Kecelakaan itu karena mereka tidak berkorban. Itu kenapa Qabil membunuh adiknya. Kenapa? Korbannya ditolak. Karena itulah korban Allah sebut dengan kurban. Para hadirin, andai tidak ada hukum di muka bumi ini, andai tidak ada aturan di muka bumi ini, cukup korban ini menjadikan kehidupan tertata dengan baik. Karena kurban itu sejatinya menjadikan diri kita tidak ada, yang kita lihat orang lain yang ada. Kita tidak memandang ada punya kepentingan pada diri kita, yang kita lihat itu kepentingan dan kebahagiaan orang lain. Itulah sejatinya kurban. Itulah kenapa filosofinya begini. Berapa orang yang korban pertama di muka bumi? 2 orang, Qabil dan Habil. 100%. Satu korban diterima, Habil 50%. Satu korban ditolak, Qabil 50%. Apa filosofinya? Sejak korban pertama sampai hari kiamat, sekian banyak manusia yang berkorban setiap tahun, 50% korban diterima, 50% korban ditolak oleh Allah. Siapa yang korban diterima? Bila sifatnya seperti Habil, dia tidak lagi memandang kepentingan dirinya. Siapa korban yang ditolak? Bila perilakunya seperti Qabil, keegoannya belum hilang. Itulah sejatinya kurban. Kurban bukan hanya menyembelih sapi, tapi kurban adalah memotong keegoan dan ananiah yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan setelah berkorban, kita benar-benar menjadi orang yang berkorban. Bukan hanya sekadar menyembelih sapi atau hewan. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.